Ada banyak orang yang terlihat baik-baik saja di luar, tetapi sebenarnya sudah sangat lelah di dalam kepalanya sendiri. Mereka tetap bangun pagi, tetap bekerja, tetap membalas chat, tetap menjalani rutinitas seperti biasa. Dan dari luar, semuanya terlihat normal. Padahal, mungkin sudah lama mereka tidak benar-benar merasa tenang. Karena sejak lama, banyak dari kita tumbuh dengan keyakinan bahwa menjadi kuat adalah satu-satunya cara agar bisa bertahan hidup. Kita belajar menahan tangis, belajar terlihat baik-baik saja, belajar tetap bekerja meski lelah, belajar tersenyum meski isi kepala sedang penuh. Sebagian dari kita bahkan tumbuh di lingkungan yang tidak terbiasa membicarakan perasaan. Saat sedih, kita diminta kuat. Saat capek, kita diminta bersyukur. Saat bingung, kita diminta jangan terlalu dipikirkan. Niatnya mungkin baik, agar kita bisa bertahan menghadapi hidup. Tetapi, tanpa sadar, banyak orang akhirnya tumbuh menjadi seseorang yang tidak benar-benar mengerti cara beristirahat secara emosional. Tubuhnya diam, tetapi pikirannya tetap bekerja. Bahkan ketika malam datang dan suasana mulai tenang, isi kepala justru menjadi semakin berisik. Kita mulai memikirkan banyak hal sekaligus tentang pekerjaan, tentang uang, tentang masa depan. Tentang apakah hidup kita berjalan cukup baik dibanding orang lain. Dan anehnya, semakin dewasa, semakin banyak orang yang merasa harus menyimpan semuanya sendirian. Karena kita takut dianggap lemah, takut dianggap tidak mampu, takut mengecewakan orang lain, takut terlihat tertinggal. Padahal manusia memang punya batas. Secara psikologis, tubuh dan pikiran manusia sebenarnya tidak dirancang untuk terus berada dalam tekanan tanpa jeda. Saat seseorang terlalu lama menahan stres, tubuh akan terus memproduksi hormon seperti kortisol dan adrenalin. Dalam jangka pendek, hormon ini membantu kita bertahan dan tetap fokus. Tetapi kalau terus-menerus aktif tanpa istirahat, tubuh mulai menganggap hidup sebagai situasi darurat yang tidak pernah selesai. Akibatnya perlahan muncul hal-hal seperti sulit tidur, mudah cemas, emosi lebih sensitif, cepat lelah, sulit menikmati hal-hal kecil, bahkan merasa kosong meski kehidupan terlihat berjalan normal. Dan banyak orang tidak sadar bahwa mereka sebenarnya bukan malas. Mereka hanya terlalu lelah. Hidup modern juga membuat semuanya terasa semakin berat. Kita hidup di zaman di mana hampir semua hal bergerak sangat cepat. Informasi datang tanpa henti. Media sosial dipenuhi pencapaian. Semua orang terlihat produktif. Semua orang terlihat sibuk. Semua orang terlihat sedang menuju sesuatu. Lalu tanpa sadar, kita mulai membandingkan hidup sendiri. Ada teman yang karirnya naik. Ada yang menikah. Ada yang punya rumah, ada yang usahanya berkembang, ada yang terlihat sangat bahagia di internet. Dan meskipun kita tahu media sosial tidak selalu nyata, tetap saja kadang hati kecil kita bertanya, kenapa hidup orang lain terlihat lebih cepat berjalan? Dari situ muncul tekanan yang pelan-pelan menguras energi mental. Kita mulai merasa harus terus bergerak, harus terus berkembang. Harus terus menghasilkan sesuatu. Sampai akhirnya istirahat terasa seperti rasa bersalah. Padahal manusia bukan mesin. Kita tidak bisa terus dipaksa produktif tanpa kehilangan sesuatu di dalam diri kita. Ada alasan kenapa banyak orang merasa sangat lelah meski tidak melakukan pekerjaan fisik berat. Karena kelelahan mental itu nyata. Dan seringkali kelelahan terbesar bukan berasal dari pekerjaan itu sendiri, tetapi dari tekanan untuk selalu terlihat mampu menjalani semuanya. Karena sekarang, dunia seakan memberi pesan bahwa hidup yang baik adalah hidup yang terus naik. Kalau diam sedikit, takut tertinggal. Kalau istirahat sebentar,
takut kalah. Padahal hidup manusia sebenarnya tidak berjalan lurus. Ada masa produktif, ada masa bingung, ada masa berkembang, ada masa bertahan. Dan semuanya normal. Tidak semua orang harus sampai di waktu yang sama. Ada orang yang menemukan arah hidup di usia muda. Ada yang baru memahami dirinya sendiri setelah melewati banyak kegagalan. Ada yang terlihat lambat, tetapi sebenarnya sedang membangun dirinya pelan-pelan. Masalahnya, kita terlalu sering melihat hidup seperti perlombaan. Padahal kenyataannya, banyak orang yang terlihat sangat kuat pun sebenarnya juga sedang berjuang diam-diam. Ada yang tersenyum sambil menahan cemas. Ada yang tetap bekerja sambil mentalnya hampir habis. Ada yang terlihat tenang tetapi sebenarnya tidak pernah benar-benar bisa beristirahat. Jadi mungkin kita tidak perlu terlalu keras pada diri sendiri. Karena menjadi manusia memang kadang-kadang melelahkan. Dan mungkin salah satu bentuk kedewasaan bukan tentang menjadi paling kuat. Tetapi tentang mulai mengenali kapan diri sendiri perlu berhenti sebentar. Psikologi modern juga mulai banyak membahas pentingnya self-regulation, yaitu kemampuan seseorang untuk mengenali kondisi emosinya sendiri sebelum semuanya meledak terlalu jauh. Sayangnya, banyak orang baru berhenti ketika tubuhnya sudah benar-benar kehabisan tenaga. Padahal, tanda-tanda kelelahan biasanya sudah muncul jauh sebelumnya. Bisa saja ditandai dengan sulit fokus, mudah marah, kehilangan minat pada hal-hal yang dulu disukai, merasa hidup berjalan otomatis tanpa benar-benar hadir menjalaninya. Dan di titik itu, kadang yang dibutuhkan bukan motivasi besar, tetapi ruang untuk bernapas, ruang untuk pelan-pelan tenang lagi. Karena tidak semua masalah harus selesai malam ini. Tidak semua hal harus langsung kita pahami sekarang juga. Ada hal-hal dalam hidup yang memang hanya bisa diproses pelan-pelan. Seperti luka, seperti kehilangan, seperti rasa kecewa terhadap diri sendiri. Dan mungkin selama ini kita terlalu sibuk berusaha kuat, sampai lupa bahwa manusia juga butuh merasa aman. Butuh didengar. Butuh istirahat. Butuh diam sejenak tanpa merasa bersalah. Mungkin itu alasan kenapa malam terasa berbeda bagi banyak orang. Karena saat suasana mulai tenang, akhirnya kita bisa mendengar isi kepala sendiri dengan lebih jelas. Kadang memang tidak nyaman, tetapi mungkin itu juga tanda bahwa ada bagian dari diri kita yang terlalu lama diabaikan. Dan tidak apa-apa kalau malam ini kita belum punya semua jawaban. Tidak apa-apa kalau hidup masih terasa membingungkan. Tidak apa-apa kalau ternyata kita juga capek. Karena menjadi manusia bukan tentang selalu kuat. Kadang yang paling berani justru mengakui kalau kita lelah, lalu tetap memilih melanjutkan hidup secara perlahan. Bukan dengan memaksa diri tanpa henti, tetapi dengan cara yang lebih tenang, lebih manusiawi. Dan mungkin malam ini kita tidak perlu menyelesaikan semuanya sekaligus. Mungkin untuk sementara cukup duduk tenang, bernapas pelan, dan menerima bahwa kita juga manusia.